Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koifa Nizelia Putri Pramesti dengan PM 230 240 10 151. Saya Arif Nurul Saifuddin dengan NPM 230 240 10 159. Nama saya Ravelina Sofiatul Hawa, NPM 230 240 10 165. Jadi, kami di sini bertiga dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami selama setengah semester, yaitu Marsen 1 dan Marsen 2. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Jadi langsung saja ke slide yang pertama. Apa sih nama produk kita atau nama vendor kita? Nama produk atau nama vendor kita yaitu Corat-Coretku. Jadi di sini kita akan di slide-nya judulnya analisis kelayakan usaha. Jadi kita langsung ke slide yang kedua. Nah, apa sih Corat-Coretku itu? Corat-Coretku ini adalah kita mau membuat tote bag yang dilengkapi dengan seset alat lukis gitu. Jadi di satu set produknya itu ada tote bag yang bisa custom, lalu di situ ada seperangkat alat lukisnya. Jadi ada kuas, ada cat warna-warna dasar, sama ada paletnya. Jadi kegunaan dari ini kenapa sih harus ada produk ini? Jadi di sini kita membuat tote bag ini, tote bag yang bisa custom dan ada alat lukisnya ini, kita ingin untuk mengurangi sampah plastik yang sudah cukup menumpuk di sini. Langsung kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu emang kenapa kok harus mengurangi penggunaan plastik? Jadi ya, dari data yang telah kita cari, penggunaan kantong plastik di Indonesia rata-rata sudah mencapai 182,7 miliar setiap tahunnya. Angka yang cukup tinggi bukan? Karena itu angka yang cukup tinggi dan bisa cukup membahayakan di lingkungan sekitar kita. Jadi kita membuat produk itu agar bisa mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia untuk berbelanja. Nah, ini lanjut ke slide yang keempat, yaitu ada pernyataan masalah. Jadi masalahnya yang pertama yaitu sebagai mahasiswa pertanian, menumpuknya sampah plastik dapat mengakibatkan mikroplastik mencemari tanah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak kesuburan tanah. Jadi karena kami bertiga dari mahasiswa pertanian, ini concernnya karena kalau penumpuknya sampah plastik itu dapat mengakibatkan mikroplastik mencemari tanah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita. Tapi untuk masyarakat yang lainnya juga banyak banget ini dampak dari plastik ini buat lingkungan gitu. Lanjutnya ke dampak. Di Indonesia, menumpuknya sampah plastik ini dapat mengganggu banyak sektor seperti pertanian, perikanan, bahkan pariwisata. Banyak banget. Jadi buat penumpukan sampah plastik ini dapat mengganggu banyak sektor di Indonesia, nggak cuma pertanian yang kami bertiga geluti. Langsung lanjut ke slide yang kelima. Apa sih masalah yang ingin dipecahkan dengan adanya produk yang kita buat ini? Yaitu semakin banyaknya sampah plastik seperti kantong belanja plastik yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Jadi kita pengen biar nggak ada banyak lagi sampah plastik karena akibat kantong belanja plastik, biar para mahasiswa itu lebih aware gitu, kayak kita pakai kantong belanja yang udah nggak plastik buat belanja gitu. Terus data pendukungnya yaitu yang tadi, penggunaan kantong plastik di Indonesia rata-rata mencapai 182,7 miliar setiap tahunnya. Data ini kami dapat dari Making Oceans Plastic Free pada tahun 2017. Jadi untuk produk ini masuk ke area mana sih? Masuknya ke area pakaian, karena kan dia kayak tekstil gitu kan. Terus industrinya berupa tote bag, lalu dominionya berupa tote bag painting kit ramah lingkungan. Kita lanjut ke slide yang ke-6, yaitu apa sih stakeholder yang terpengaruh? Stakeholder yang terpengaruh yaitu masyarakat sekitar yang lingkungannya terdampak pencemaran dari plastik. Terus dampak bagi stakeholder apa? Dampak bagi stakeholder yaitu dapat mengganggu kelestarian lingkungan sekitarnya, serta keseimbangan ekosistemnya juga akan terganggu jika menumpuknya sampah plastik ini. Yaitu penyebab masalahnya apa sih? Masyarakat kurang perhatian dengan dampak dari sampah plastik, serta
tote bag yang monoton kurang menarik bagi mereka. Jadi tote bag yang monoton tuh mereka kayak nggak mau pakai gitu, karena apa sih tote bagnya kayak gitu-gitu mulu. Jadi ya udah nggak mau pakai tote bag buat kantong belanja plastik karena terkesan monoton. Terus hubungan anggota atau kelompok. Sebagai mahasiswa pertanian, menumpuknya sampah plastik dapat mengakibatkan mikroplastik mencemari tanah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak kesuburan tanah. Jika kesuburan tanah semakin menurun, dapat mengganggu sektor pertanian. Jadi ini hubungan antara masalah dari yang ada di sekitar kita dengan program studi yang sedang kita jalani itu seperti itu. Kita lanjut ke slide yang ketujuh, yaitu segmen sasaran konsumen. Jadi sasaran utama kita yaitu pelajar atau mahasiswa yang mulai peduli dengan lingkungan serta memiliki hobi berhubungan dengan kreativitas, termasuk ke dalam rentang usia dewasa muda, bisa digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita sasaran utama itu kepada mahasiswa atau pelajar yang udah cukup mulai peduli nih dengan lingkungan. Dia kayak udah mulai mau nggak pakai plastik, bisa mulai mau tote bag, tapi waktu mau pakai tote bag kok tote bagnya gitu aja. Jadi kita bikin produk ini gitu, dan ini juga bisa kita dikreasikan. Jadi buat mahasiswa yang kreatif pengen ngelukis itu bisa di tote bag ini. Terus sasaran sekundernya yaitu kita bisa ke kegiatan yang bertema peduli lingkungan, dapat berafiliasi dengan coret-coretku. Jadi kegiatan, jika ada kayak kegiatan nanti nih dengan peserta yang banyak dan temanya lingkungan, bisa nih mereka order ke kita kayak apa, tote bag painting kitnya itu buat kegiatan mereka. Nanti ada kegiatan melukis di tote bag gitu, itu kan menarik ya, cukup menarik menurut kami. Lalu untuk segmentasi konsumen dan persona, di sini kelompok utamanya yaitu pelajar atau mahasiswa mulai peduli dengan lingkungan serta memiliki hobi berhubungan dengan kreativitas. Lalu untuk kelompok sekunder, segmentasinya yaitu kegiatan yang bertema lingkungan dapat berafiliasi dengan coret-coretku. Jadi ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk ada di sini satu persona, yaitu kita mengambil cewek dengan nama Erli Aurelia Nursabila, usianya 19. Lokasinya dia berada di kota metropolitan. Dan dia juga sekarang sedang menjalani kuliah, yaitu dia sebagai mahasiswa. Jadi untuk slide yang selanjutnya yaitu slide yang ke-9, yaitu jobs to be done dan alternatif. Jobs to be done yang pertama yaitu jobs to be done fungsional, yaitu sebagai mahasiswa memahami konsep peduli lingkungan. Yaitu jobs to be done yang kedua yaitu emosional, yaitu sebagai mahasiswa merasa khawatir dengan lingkungan sekitar. Dan yang jobs to be done yang terakhir yaitu sosial, sebagai mahasiswa mendapat pengakuan teman dan orang tua. Jadi di sini ada 3 jobs to be done, yaitu fungsional, emosional, dan sosial. Pada slide 10 terdapat alternatif, yaitu alternatif saat ini sebagai mahasiswa menggunakan tote bag yang berbahan ramah lingkungan. Tetapi alternatif ini masih memiliki kekurangan, yaitu mahasiswa merasa tote bag yang dipakai monoton dan tidak bisa dikreasikan sendiri. Lalu pada slide yang ke-11 terdapat validasi masalah atau GOOTB. Daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Yang pertama, Erli Aurelia Nursabila sebagai mahasiswa. Yang kedua, Thalita Zerlinda sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga, Anissa Rahmania sebagai mahasiswa. Pada validasi masalah, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai, wawancara secara luring yaitu 5 orang dan wawancara daring 0 orang. Pada slide yang ke-12 terdapat solusi kami, yaitu kami menciptakan sebuah produk bernama tote bag painting kit, dimana ini tuh tote bag yang bisa dikreasikan sendiri. Lalu pada slide ke-13 yaitu desain solusi kami yaitu tote bag painting kit. Lalu fitur utamanya, dengan penggunaan tote bag ini pengguna dapat mengurangi pemakaian kantong plastik, dan keunikannya yaitu tote bag ini berbeda dengan tote bag lainnya. Produk ini dilengkapi desain motif yang dapat di-custom oleh konsumen, juga disertai alat lukis yang pengguna dapat menuangkan kreativitasnya di tote bag tersebut. Lalu format solusi yaitu tote bag yang dilengkapi dengan alat melukis sederhana. Dan teknologi atau metodologi utama yaitu pada ide usaha ini tidak membutuhkan adanya teknologi yang cukup rumit. Ide usaha ini hanya memanfaatkan tote bag yang terbuat dari kain kanvas. Lalu pada slide yang ke-14 terdapat manfaat solusi. Pertama, manfaat fungsional.
Manfaat fungsional dapat dimanfaatkan untuk kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, manfaat emosional, yaitu pengguna akan merasa tenang karena memakai kantong belanja yang ramah lingkungan. Yang ketiga, yaitu manfaat sosial, kekaguman teman-teman karena dirasa pengguna mulai peduli lingkungan. Dan yang terakhir, manfaat masyarakat, produk ini mengurangi adanya kantong belanja plastik. Dengan itu dapat lebih menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem. Pada slide yang ke-15 terdapat pesaing. Yang pertama, pesaing langsung yaitu Omega Bag dan Gentlewoman, dan pesaing tidak langsung yaitu The Chief Project Store dan Bostanten. Lalu MVP kami yaitu bisa custom gambar sesuai keinginan pembeli. Lalu pada slide yang ke-16 terdapat pesaing. Yang pertama, pesaing langsung di Indonesia itu Omega Bag. Lalu yang kedua, tidak langsung pesaing di Indonesia itu The Chief Project Store. Yang ketiga, pesaing langsung secara global yaitu Gentlewoman, dan yang terakhir pesaing tidak langsung secara global yaitu Bostanten. Di slide nomor 17 ada yang namanya analisis makro. Di analisis makro ada dua, ada tren yang menguntungkan dan tren yang tidak menguntungkan. Di tren yang menguntungkan itu dibagi dua lagi. Yang pertama, politik. Jika ada regulasi yang mendukung penggunaan tas kain ini, maka bisnis ini dapat mendapat dorongan sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Untuk yang kedua, sosial. Jika konsumen semakin sadar dengan kelestarian lingkungan sekitar, maka dapat meningkatkan peminat dari usaha ini. Yang selanjutnya ada tren yang tidak menguntungkan. Yang pertama, ada dari segi ekonomi. Jika fluktuasi harga kain kanvas dan alat tulis dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang kedua, sosial. Masih banyak orang yang tidak aware dengan penggunaan kantong belanja plastik. Ini sumber dari berita tempo.co. Selanjutnya slide 18 ada prototype. Yang pertama, format prototype. Prototype ini dibuat dari bentuk fisik, namun masih perlu pengembangan sampai menjadi barang jadi. Untuk fungsionalitas yang disertakan dalam prototype akan mencakup alat dan bahan melukis, bentuk tote bag seperti apa, serta contoh desain yang dapat di-custom oleh pelanggan. Yang ketiga, fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype. Yang ini mengecualikan bahan yang fix untuk digunakan untuk menjadi barang jadi, serta packaging juga belum termasuk ke dalam prototype. Yang selanjutnya slide 19 ada validasi prototype. Jumlah pengguna yang dilibatkan itu ada 5, dan berapa banyak orang yang menyukai prototype ini ada 4, dan berapa banyak yang tidak suka ataupun netral itu 1. Untuk umpan baliknya ini aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna. Sudah cukup lengkap untuk penggambaran seperti apa produk yang akan dijual. Dan aspek yang tidak disukai oleh pengguna yaitu masih adanya barang yang menggunakan bahan plastik dalam prototipe ini. Yang slide 20 ada analisis persaingan. Jadi di sini ada nama pesaing-pesaing kita. Yang pertama ada Omega Bag. Itu jenisnya itu mereka secara langsung. Kelebihan dari Omega Bag ini tuh dia sudah memiliki pelanggan yang cukup luas, dan kekurangannya dia tidak bisa mengkreasikan bagaimana pelanggan itu akan melukis. Untuk yang kedua ada TGIF Project Store. Untuk jenisnya itu tidak langsung. Untuk kelebihannya itu kualitas yang sudah cukup baik, dan kekurangannya tidak bisa di-custom untuk desain bagi pelanggan. Yang ketiga ada Gentlewoman. Untuk jenisnya itu secara langsung, dan kelebihannya sudah memiliki target pasar yang cukup luas, dan brandnya ini tuh sudah cukup terkenal. Tapi kekurangan dari brand ini tuh harganya cukup mahal. Yang keempat, yang terakhir ada Bostanten. Ini secara tidak langsung, dan
kelebihannya itu dengan harga yang cukup terjangkau serta brand yang cukup terkenal. Dan kekurangannya sendiri, dia itu tidak bisa mengcustom produknya sendiri dan tidak bisa dikreasikan. Untuk produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing, karena dari keempat tadi itu tidak bisa mengkreasikan desain bagi para pelanggan dan juga kurang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya untuk ukuran pasarnya, untuk TAM-nya itu sendiri, mahasiswa seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 9.320.000 pada tahun 2022. Dan untuk SAM-nya sendiri, mahasiswa di Jawa Timur berjumlah sekitar 889.000 di tahun 2022. Ini sumbernya dari BPS. Dan untuk SOM-nya itu 108 juta dalam 2 tahun pertama operasi. Dengan asumsi mahasiswa di UPNVET di Provinsi Jawa Timur itu ada 30.000. Dan untuk model pendapatan atau strategi pasaran, strategi harga, model pendapatan utama itu kita dari model e-commerce, dan model pendapatan yang sekunder kita dari model marketplace. Untuk selanjutnya, Lean Canvas. Yang pertama ada problem. Sebagai mahasiswa pertanian ini, dengan adanya penumpukan sampah dapat mengakibatkan mikroplastik yang mencemari tanah, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tanah. Dan untuk solusinya itu kita menyediakan tote bag painting ini yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, dengan kualitas produk dan waktu pengiriman yang cukup baik. Kelebihannya itu kita bisa mengcustom gambar sesuai dengan keinginan pembeli. Apa yang pembeli inginkan kita bisa sediakan. Untuk selanjutnya, jika dibawa berpergian juga, mereka tidak merasa malu karena desain yang bisa dipilih sesuai keinginan. Dan untuk customer segmen kita menargetkan ke pelajar atau mahasiswa yang mulai peduli dengan lingkungan sekitar dan juga memiliki hobi menggambar, dan sekitar di atas anak laki-laki. Untuk cost structure kita ada 2, yaitu biaya pengembangan produk dan jasa. Dan untuk revenue streams kita mengandalkan e-commerce dan marketplace. Jadi mungkin itu dari kami bertiga yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.